Hai Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin kami dari tim yang sedang mengikuti VCT atau Virtual Koordinator Training dari tim yang dari SMA Negeri 1 Banjar berniat berbagi tentang pengetahuan yang sebelumnya kami dapatkan. Dan pada kesempatan kali ini saya berlaku sebagai host, Pak Sarman sebagai moderator, dan Bu Desna berlaku sebagai presenter atau narasumbernya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk waktu saya serahkan ke moderator untuk bisa segera memulai kegiatan. Terima kasih. Silakan Pak Sarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Pak Andris? Ya, ada Pak. Bagus. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan diri bahwa saya Sarman. Sudah tahu semuanya. Ini adalah Andris, Sarjana Teknik sebagai hostnya, dan yang terakhir Ibu Desi Natalina Listiawati SSI selaku presenter yang akan membawakan atau membicarakan atau membahas materi atau menyajikan materi tentang pembelajaran atau membuat ulangan dengan model Google Form. Untuk itu sebelumnya akan saya perkenalkan dulu mengenai identitas beliau atau apa namanya? Bahwa Ibu Desi Natalina SSI itu adalah seorang guru matematik di SMA Negeri 1 Banjar. Kedudukan beliau sebagai guru SMA Negeri 1 Banjar sudah berlangsung lebih 9 tahunan atau sekitar 11 tahun, 11 tahunan ya mungkin sampai saat ini, karena dulu 2009. Dan sudah malang melintang di MGMP Matematika tingkat Kota Banjar maupun tingkat provinsi. Ibu Desi Natalina sekarang akan membawakan materi mengenai pembelajaran melalui Google Form. Akan dipandu atau dibantu oleh kami sebagai tim grupnya ya, berdua. Yang akan tayang dari seharusnya dari jam 13.00 sampai jam 14.00. Namun sebelum itu nanti ada sesi tanya jawab. Untuk kita ke calon waktu, mudah-mudahan pembelajaran materi dari Ibu Desi akan segera disampaikan. Terima kasihnya juga kepada teman-teman dari SMA Negeri 1 Banjar yang ikut gabung sebagai partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarman SPD MPD sebagai moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Pada kesempatan kali ini yang akan saya paparkan adalah mengenai penilaian berbasis online. Dalam hal ini yang digunakan adalah Google Form. Nah, sebetulnya pembelajaran atau penilaian berbasis online ini tidak terlepas dari kelas online, kemudian tatap muka, kemudian penilaian online. Jadi, meskipun pada saat ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran di kelas seperti biasanya, tapi kelas maya tetap bisa berjalan secara seperti biasanya. Ya, kelasnya mungkin dalam bentuk kelas online yang bisa dilaksanakan melalui Google Classroom, tatap mukanya bisa dilaksanakan melalui webinar
misalkan melalui Webex atau melalui Zoom. Kemudian penilaian online-nya bisa ada banyak aplikasi yang bisa melakukan penilaian secara online, salah satunya adalah dengan menggunakan Google Form. Jadi seperti ini. Kemudian Google Form sendiri bisa nanti digunakan mandiri, Google Form saja, atau bisa juga menggunakan pengaya, misalkan Form Limiter atau Teamify.me. Ya, jadi Google Form ini digunakan pertama untuk membuat soal ujian. Di sana di dalamnya kita bisa memasukkan token, bisa mengacak soal, bisa mengacak pilihan jawaban, bisa membatasi siswa supaya hanya bisa mengerjakan satu kali. Kemudian dengan tambahan pengaya kita bisa memberikan batas waktu pengerjaan soal. Kita langsung saja yang berikutnya ke tutorialnya. Kita langsung praktek. Kita buka Google Chrome-nya. Oke, kita tunggu. Iya, kita tunggu dulu. Menunggu Google Chrome-nya terbuka untuk nanti kemudian kita akan praktek cara membuat soal atau ujian online menggunakan Google Form. Oke. Ditunggu, harap untuk bersabar dulu. Seperti inilah kalau menggunakan pembelajaran berbasis online atau menggunakan internet, jadi kita sangat tergantung pada jaringan. Oke, menunggu dulu. Ya, ini kita sudah masuk ke akun Google saya. Di sini sudah tertera akun Google-nya Desi Natalina Listiawati dengan domainnya desinatalina@seman1banjar.sch.id. Kemudian kita akan masuk ke Google aplikasi. Kita akan mencari Google Drive. Nah, kita klik yang Drive, yang tanda segitiga berwarna kuning, biru, sama hijau. Kita tunggu. Di sini sampai muncul seperti ini, nanti yang kita klik adalah tambah. Tunggu sampai selesai prosesnya, ini masih berputar-putar. Belum selesai, belum muncul. Oke, kita masih menunggu. Kita coba klik tanda tambah yang bertuliskan baru. Kita coba refresh.
Nah, ini kalau misalkan sudah muncul seperti ini, klik lainnya, kemudian klik Google Formulir. Kemudian yang akan tampil di kertas kerja Bapak dan Ibu adalah bentuk Google Formulir tanpa judul seperti ini. Bapak Ibu tinggal ketikkan judulnya apa, misalkan di sini judulnya mau ulangan harian percobaan. Tinggal klik, kemudian klik juga di yang pojok kiri sebelah atas, biar nanti namanya sama dengan judul yang kita ketikkan. Oke, udah diklik, udah sama. Misalkan deskripsinya, kalau mau ditulis deskripsi, tahun pelajaran misalkan, tahun pelajaran 2019-2020. Nah, bagian yang berikutnya setelah klik judul, biasanya kalau saya bikin bagian yang baru, tambahkan bagian yang baru itu untuk mengisikan identitas. Jadi di sini dituliskan identitas siswa. Di identitas siswa yang akan disuruh ke siswa kita tulis, yang pertama adalah nama, kemudian bentuknya jawaban singkat, ini sudah dalam bentuk jawaban singkat, kemudian ini wajib diisi, tanda wajib diisinya harus diklik, diaktifkan, kemudian saya mau ngasih deskripsi, jadi di tanda titik 3 ini diklik, kemudian klik deskripsi, ini untuk memberikan penjelasan ke siswa, misalkan tulis nama lengkap sesuai absensi, misalkan gitu. Cukup nama, kemudian masih bagian identitas. Yang kedua adalah kelas. Nah, untuk kelas sendiri jenisnya saya menggunakan yang drop down. Nah, yang ini di sini saya tulis 11 IPA 1, lanjut ke yang kedua 11 IPA 2, 11 IPA 3, 11 IPA 4, 11 IPA 5, 11 IPA 6, sampai 11 IPA 7. Jangan lupa juga klik yang wajib diisinya. Kalau dirasa sudah cukup untuk identitas, lanjutkan ke bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, karena tadi bagian yang pertama judul, bagian yang kedua identitas, bagian yang ketiganya adalah kode pengaman soal. Kode pengaman soal. Ini diperlukan kalau memang kita mengerjakan ujian online-nya tidak di dalam kelas, tapi seperti sekarang. Anda kerjakan di rumah, kitanya juga di rumah. Jadi anak sebelum memasukkan token itu belum bisa masuk ke soal, hanya bisa masuk sampai ke identitas. Oke, tambah.
Oh ya lupa, tadi deskripsi nggak usah diisi deskripsi, sorry. Kemudian di pertanyaannya ini adalah token, jenisnya adalah isian singkat, kemudian saya mau kasih, ini wajib diisi, saya mau kasih di sininya deskripsinya misalkan tulis token sesuai yang diberi guru. Kemudian jenisnya itu ada angka dan lain-lain. Saya tulis aja teks, saya pilih yang teks, kemudian berisinya di sini apa, saya nggak klik, berisinya teks berisi, teksnya misalkan tokennya itu matematika, pakai huruf besar semuanya. Di sini ada teks kesalahan khusus. Ini sebagai konfirmasi ke peserta didik kalau misalkan mereka salah ngisi token. Jadi kalau tokennya matematika, misalkan mereka hanya ngetik saja matematik, maka di situ ada konfirmasi yang menyatakan token yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Itu berarti konfirmasi ketika ada kesalahan dari siswa dalam menuliskan token. Token yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Oke, cukup. Kita ke bagian yang keempat. Jadi klik lagi ini. Bagian yang keempat itu baru ke soal. Nah, baru di sini kita akan ketik soal. Kita ketikkan dulu judul bagiannya. Soal ulangan. Misalkan deskripsinya misalkan pilih jawaban yang benar. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan menambahkan soal per soalnya, kita harus terlebih dahulu melakukan pengaturan. Pengaturannya ada di sini nih, di setelan yang gambar gigi bergerigi ini, kita klik. Di sini ada 3 bagian, ada bagian umum, ada presentasi, ada kuis. Di bagian umum, ini ada kumpulkan alamat email, kalau kita mau mengumpulkan email, kalau saya sendiri enggak. Kemudian perlu masuk, karena ini kuis atau ulangan atau tes, maka tanggapan dari responden, dalam hal ini dari siswa, hanya dibatasi 1 kali tanggapan. Kemudian yang berikutnya, responden dapat edit setelah mengirimkan, tidak. Lihat diagram ringkasan atas dan respon teks, tidak. Jadi kita hanya ini saja. Batasi pengguna, ini kalau kita ulangan, boleh membatasi penggunanya. Misalkan hanya untuk yang menggunakan akun SMA 1 Banjar. Tapi untuk sekarang kita enggak dulu. Kemudian presentasi, tampilkan status progres di layar peserta didik, iya. Acak pertanyaan, iya. Pesan konfirmasi kalau sudah selesai mau ditulis apa, silahkan, opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Misalkan, terima kasih Anda sudah mengerjakan soal ini. Kemudian ini yang terpenting di bagian kuis, di sini ada icon yang harus diaktifkan oleh Bapak Ibu. Ini yang membedakan Google Form yang digunakan untuk kuis dengan Google Form yang digunakan untuk survei. Jadi untuk kuis ada bagian ini yang harus diaktifkan. Ini nanti gunanya untuk memunculkan kunci jawaban dari soal. Kemudian yang berikutnya di bagian bawah ada rilis nilai. Apakah nilai akan dirilis begitu selesai setelah pengiriman atau nanti dulu?
Ya. Kalau soal-soalnya berbentuk pilihan ganda atau isian singkat yang bisa pemeriksaannya secara otomatis, Bapak Ibu boleh klik yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu menyertakan soal uraian atau esai yang sistem tidak bisa memeriksanya otomatis, maka yang Ibu klik yang bawah. Karena saya akan menggunakan soal pilihan ganda dan isian singkat, maka saya klik yang atas. Yang segera setelah setiap pengiriman rilis nilainya. Kemudian di bagian bawah ada responden dapat melihat, jadi apa aja yang bisa dilihat responden. Nah, ini yang harus hati-hati. Apakah pertanyaan yang tak terjawab bisa dilihat? Jawaban yang benar bisa dilihat? Saya tidak klik ini. Saya hanya memperlihatkan nilai atau poin. Kenapa tidak diklik? Nanti kalau misalkan ini diklik, akan kebaca kunci jawaban dari soal masing-masing soal. Jadi kalau ada yang berniat curang, siswa udah selesai lebih dulu, bisa saja ngasih tahu ke temennya yang belum selesai jawaban-jawaban dari soal yang muncul di layar. Setelah selesai baru simpan. Nah, pengaturan selesai baru kita buat soalnya. Tambah. Soal yang pertama misalkan soalnya mau kita ketikkan langsung di sini. Misalkan, siapakah Gubernur Jawa Barat, salah nulisnya, siapakah nama Gubernur Jawa Barat saat ini? Soal ini saya mau jadikan soal dalam bentuk pilihan ganda. Yang pertama, misalkan UU Ruzanul Ulum. Yang B, misalkan Ridwan Kamil. Yang C, misalkan Ahmad Heriawan. Misalkan yang D-nya Joko Widodo. Yang E-nya misalkan Ma'ruf Amin. Nah, setelah selesai menulis soal, kita akan memberi kunci jawaban. Kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya ini. Terus kemudian poinnya atau skornya berapa? Misalkan saya akan membuat 5 soal, jadi masing-masing soal skornya 20. Oke, selesai. Di sini ada wajib diisi. Bapak Ibu boleh diklik wajib diisinya, artinya siswa harus wajib diisi. Atau boleh juga tidak, artinya siswa yang tidak tahu jawabannya apa, boleh-boleh saja nggak diisi. Kalau saya biasanya untuk soal wajib diisinya tidak diklik. Berikutnya ke soal yang kedua. Misalkan untuk soal yang kedua ini tidak akan saya ketik langsung, tapi saya sudah punya bank soal. Saya akan copy paste dari bank soal yang ada. Oke, kita buka dulu file bank soalnya. Nah, kita akan cari soal yang tidak ada gambar dan notasi matematikanya. Soal, misalkan saya pilih soal yang ini. Oke, kita tunggu dulu.
Atau sambil menunggu file soal tadi terbuka, kita ke soal yang berikutnya dulu. Ini jadi tadi kalau yang di copy paste dari bank soal kita itu ada soal-soal yang di dalamnya tidak memuat gambar dan tidak memuat notasi matematika. Kalau misalkan soalnya memuat gambar atau banyak notasi matematikanya, saya sarankan yang digunakan adalah file soal sudah dinyatakan dalam bentuk gambar. Jadi kayak gini, saya sudah punya soal ulangan lingkaran ini sebanyak 25 soal. Tadinya itu dalam bentuk Word, tapi saya sudah potong-potong masing-masing soal satu file kayak gini, ini dikasih nomor, kemudian di filenya itu disimpan dalam bentuk gambar. Nah, untuk soal yang seperti itu, maka memasukkan ke dalam Google Form-nya, tinggal klik yang ini yang menggambar, kemudian cari filenya, filenya ada di sini. Ya. Ini ada sebanyak ini, saya pilih salah satu aja yang ini. Kemudian open, tunggu proses penguploadan. Oke, kita tunggu, udah selesai. Kemudian di bagian pilihan itu kita ketikkan A, B, C, D, dan E. Kemudian klik juga kunci jawaban. Untuk soal ini, lingkaran dengan pusat ini jari-jarinya 6, berarti negatif, negatif. Jawabannya adalah C. Poinnya 20. Oke, selesai. Kita ke soal yang ketiga, soal yang di copy paste. Iya, saya ambil soalnya dari sini, tinggal diklik. Ini soalnya, copy, kemudian paste. Oke. Kemudian yang berikutnya, pilihannya tinggal ngambil dari sini, tapi misalkan tanpa option, optionnya dihapus. Oke, kita copy, kemudian klik di sini, kemudian paste. Kemudian klik kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya adalah ini, 18 hari. Kemudian skornya 20. Selesai. Kemudian yang berikutnya kalau soalnya dalam bentuk isian singkat. Misalkan kita tambah satu soal lagi. Misalkan gini. Ibu mempunyai 10 buah apel yang akan dibagikan kepada 2 orang anaknya.
dengan sama banyak. Titik. Pertanyaannya, berapa yang didapat masing-masing anak? Ini soalnya misalkan mau dijadikan isian singkat. Maka di sini harus diganti dulu dengan jawaban singkat. Kunci jawaban, seperti biasa Bapak Ibu tulis kunci jawaban. Nah, yang ditulis di sini semua kemungkinan yang bisa dituliskan oleh anak sebagai jawaban yang benar. Contoh, 10 buah apel dibagikan kepada 2 anaknya, berarti jawabannya 5. 5 ada yang bisa nulis gini, oleh angka, ada yang bisa nulisnya gini, huruf tapi kecil semua, mungkin ada yang nulisnya gini, atau bisa jadi ada yang nulisnya begini. Oke, kalau dirasa semua kemungkinan jawaban benar yang ditulis oleh siswa udah dituliskan, boleh klik selesai. Oh, tadi lupa di skornya. Oke, skor 20. Selesai. Oke. Saya rasa cukup untuk soal. Tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa soal yang Bapak Ibu tulis, poin totalnya baru mencapai 80. Setelah itu, Bapak Ibu bisa kirim soal ini, bisa dikirim ke Google Classroom, atau kalau yang belum punya Google Classroom, linknya bisa dikirimkan via WA Group, dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu akan mengirim soal, maka yang harus Ibu Bapak pilih adalah klik kirim. Jangan mengirimkan link yang ada di sini, tapi klik kirim. Kemudian ada tanda ini nih, diklik. Kemudian ini adalah link soal yang akan sebagai alamat dari soal ulangan ini. Boleh langsung ini dikirimkan atau boleh perpendek URL-nya. Tinggal klik perpendek, jadi lebih pendek. Atau Bapak Ibu boleh menggunakan misalkan bit.ly atau gg.gg atau s.id untuk mengubah dan lebih memperpendek lagi nama linknya, mengubah link ke bentuk penamaan yang lebih mudah diingat. Tapi kalaupun cuma gini, sudah cukup, nggak masalah, tinggal salin, kemudian nanti salinnya kalau mau dikirim via WA ke WA, kalau mau misalkan di Google Classroom ke Google Classroom. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nanti hasil dari ulangan online ini akan seperti apa? Di sini kita akan coba lihat hasil ulangan online yang sudah pernah dikerjakan oleh siswa saya.
Oke, saya coba ke bawah. Ulangan. Nah, ulangan harian percobaan. Ya, di sini ada ulangan harian lingkaran. Kita akan coba untuk buka. Cari ulangan harian lingkaran. Yang ini belum. Bentar. Sebentar. Nah, saya akan coba buka yang ini, ulangan harian lingkaran.
Nah, ini untuk respon dari jawaban siswa yang sudah mengerjakan. Di sini ada tertulis ada 244 siswa yang sudah mengerjakan. Kemudian di bagian ringkasan, datanya cukup lengkap. Di sini ada mulai dari rata-ratanya 60,34 dari 100, mediannya 60, rentangnya dari 0 sampai 96. Kemudian yang berikutnya ini untuk masing-masing soal pertanyaan yang sering terlewatkan. Ini ada soal yang sama sekali 0 dari 234. Kemudian di sini tanggapannya, kemudian ini kelas, ini nih soal nomor 1 kunci jawabannya E, ada sebanyak 220 yang menjawab benar, yang menjawab A ada 3 orang, yang menjawab B-nya 10, yang menjawab C 4, yang menjawab D 6, dan seterusnya sampai soal nomor 25. Berikutnya di pertanyaan, di sini untuk pertanyaan seperti ini bentuknya. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita lihat ke atasnya. Nah, ini di individu. Bentar, untuk pertanyaan dulu. Individual ini lebih ke masing-masing siswa ngerjakannya seperti apa. Misalkan untuk yang ini nih. Ini untuk siswa atas nama Fitra, ya. Nomor 1 dia salah, nomor 2 juga salah. Kita ke nama siswa yang lain. Siswa yang kedua contohnya atas nama Cindy. Cindy sendiri, kalau Cindy nilainya 20. Ini salah, nomor 1 salah, nomor 2 benar, nomor 3 salah, dan seterusnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat nilai keseluruhan seperti apa, Bapak Ibu tinggal klik yang lihat respon di spreadsheet. Ini nanti bisa di-download dalam bentuk Excel. Oh iya Bapak Ibu, untuk Google Form sendiri memang belum menyediakan analisis butir soal. Jadi analisis butir soalnya harus kita isi kerjakan di aplikasi yang terpisah. Tapi spreadsheet yang ada di sini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menganalisis butir soal di aplikasi yang lain, misalkan ABS. Karena tadi saya menuliskan optionnya dalam bentuk A, B, C, D, E, semua A, B, C, D, E tidak dituliskan option A itu apa, option B itu apa, jadi jawaban yang muncul akan seperti ini. Ini sangat berguna untuk digunakan dalam menganalisis butir soal di aplikasi yang lain. Ini adalah waktu pengerjaannya, siswa mengirimkan jawaban pukul berapa, ini adalah skornya, ini nama siswa, ini kelas, ini token, ini adalah jawabannya. Dan ini bisa diunduh dalam bentuk Excel. Ya, nanti tinggal di file di sini download. Downloadnya pengen dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk Excel, silahkan dalam bentuk Excel. Ya, mungkin begitu paparan dari saya.
Kalau misalkan masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke moderator.